Shalom, salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, anggota DPRD Kabupaten Malaka, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, para asisten sekda Kabupaten Malaka, pimpinan organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malaka, para camat se-Kabupaten Malaka bersama utusan kepala desa, pimpinan LSM atau NGO se-Kabupaten Malaka, insan pers, singkatnya beserta forum konsultasi publik dan pramusrenbang yang saya hormati. Pada kesempatan pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Malaka tahun 2025-2030 dan pramusrenbang RKPD Kabupaten Malaka tingkat kabupaten tahun 2025 pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan tugas-tugas untuk membangun Kabupaten Malaka menuju ke arah yang lebih baik, maju dan berdaya saing. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama persiapan penyusunan, yang kedua penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, yang keempat pelaksanaan musrenbang, dan yang kelima perumusan rancangan akhir dan penetapan. Sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut dalam pasal 47 ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Rancangan awal RPJMD yang disusun harus menjabarkan visi misi dan program prioritas yang telah kami janjikan pada saat masa kampanye, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dokumen perencanaan daerah, di mana diatur penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup 1. Penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD. 2. Penjabaran visi dan misi kepala daerah. 3. Perumusan tujuan dan sasaran. 4. Perumusan strategi dan arah kebijakan. 5. Perumusan program pembangunan daerah. 6. Perumusan program perangkat daerah. Dan yang ke-7, kajian lingkungan hidup strategis. Hadirin yang terhormat, visi misi dan program prioritas yang kami sampaikan pada saat masa kampanye sebagai berikut. Visi: membangun kembali fondasi yang kokoh dan dinamis untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Malaka. Adapun maksud dari kami mengusung visi ini, yaitu 1. Membangun fondasi yang kokoh dan dinamis sebagai landasan yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat. 2. Fondasi yang kokoh dan dinamis sebagai salah satu elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan. 3. Fondasi yang kokoh dan dinamis mencakup ekonomi, infrastruktur, sosial, serta budaya yang saling terintegrasi
untuk mendukung kemajuan daerah agar dapat berdaya saing dan berkelanjutan. 4. Fondasi yang kokoh dan dinamis mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Sangat penting sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan dan program pembangunan. 5. Dalam fondasi yang kokoh dan dinamis, setiap upaya pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Tujuan dari membangun fondasi yang kokoh dan dinamis adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, di mana 1. Kemakmuran diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemakmuran bukan hanya tentang materi, tetapi juga mencakup aspek mental dan emosional. Ketika masyarakat makmur, cenderung lebih bahagia dan sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam membangun bidang. Kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita meningkat dan angka pengangguran berkurang. Kesejahteraan juga mencakup faktor lain seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan lingkungan yang bersih. Untuk mencapai maksud dan tujuan dari visi tersebut, kami tetapkan Pancasila sebagai misi pembangunan, yaitu yang pertama, mewujudkan pertanian dan pangan yang berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, dan jaminan pemeliharaan kesehatan menyeluruh untuk masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan infrastruktur jalan jembatan, terutama di daerah-daerah produktif, serta infrastruktur lainnya, termasuk pencegahan dan penanganan bencana. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia dalam aspek jumlah, kualitas, kompetensi, dan persoalan serta mengembangkan karakter ASN dan masyarakat. Yang kelima, membangun olahraga berprestasi. Visi dan Pancasila tersebut dijabarkan dalam 4 program prioritas daerah tahun 2025-2029, yaitu yang pertama, mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing. Yang kedua, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan interkoneksi antara wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. 4. Memperkuat reformasi birokrasi yang inovatif, berintegritas dan adaptif. Peserta forum konsultasi publik dan pramusyawarah yang terhormat. Selanjutnya, dalam pasal 48 Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan bahwa rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Selain itu, kita juga akan melaksanakan kegiatan musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Malaka tahun 2026 yang didahului dengan pramusrenbang yang kita laksanakan pada hari ini sampai dengan besok 15 April 2025 guna membahas rancangan RKPD Kabupaten Malaka tahun 2026. Forum konsultasi publik dan pramusrenbang yang dilaksanakan merupakan upaya untuk membuka ruang partisipasi dan keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pembangunan daerah melalui pembahasan terhadap rancangan awal RPJMD tahun 2025-2030 dan rancangan RKPD tahun 2026. Pelaksanaan forum konsultasi publik dan pramusrenbang RKPD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang dirumuskan dalam berita acara kesepakatan
yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RPJMD 2025-2030. Diharapkan Musrenbang RKPD yang secara teknis akan dilaksanakan pada Selasa 25 April 2025 dilakukan pembahasan atau klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dalam Renca Perangkat Daerah tahun 2026 dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan harus mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Oleh karena itu, sangat diharapkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pada kegiatan ini, sehingga dapat menyampaikan aspirasi yang konstruktif bagi pembangunan Rai Malaka tercinta selama 5 tahun mendatang guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Rindu Rai Malaka. Hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya forum ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan Kabupaten Malaka atas semua perhatian dan partisipasi serta kesungguhan untuk mengikuti forum konsultasi publik ini. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Tuhan yang Maha Besar. Dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa, restu para leluhur, dan izin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya membuka kegiatan forum konsultasi publik dan Musrenbang ini secara resmi.